Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat datang di video saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pembahasan soal kalkulus di bab-bab awal pada mata kuliah kalkulus 1. Jadi secara umum. Jadi memang kalkulus 1 itu bab-bab awalnya belum membahas tentang turunan, integral, belum kayak gitu. Tapi ke perangkat penunjangnya dulu gitu, seperti pemahaman tentang fungsi, pertidaksamaan, persamaan fungsi manapun ya, nilai mutlak, aljabar dan lain-lain gitu. Itu juga terus termasuk juga bilangan real, termasuk juga limit fungsi, seperti itu. Baik, kalau begitu langsung saja pembahasan nomor 1. Nih, ini nomor 1. Apabila himpunan penyelesaian pertidaksamaan mutlak 2x min 4 ditambah A kurang lebih dari X mempunyai himpunan penyelesaian X kurang dari 1 atau X lebih dari 5, maka nilai A yang mungkin adalah. Untuk menjawab pertanyaan ini ya, ini tuh kita kerjainnya dari bawah ke atas gitu. Biasanya pada pertidaksamaan nilai mutlak itu kita menjabarkan dari pertidaksamaannya itu ke atas ke bawah gitu sampai ketemu penyelesaiannya gitu kan. Tapi karena ini yang ditanya itu adalah melengkapi nilai fungsinya karena pertidaksamaannya nih, karena ada yang belum diketahui yaitu A gitu loh. Nah, kita ngerjainnya dari bawah dulu karena dari bawah itu udah diketahui nih. Kita udah tahu itunya apanya? Penyelesaiannya. Gitu. Jadi penyelesaian ini meskipun X kurang X lebih, ini batas ya. 1 nih, ini 5. Ini tuh batas. Nah, himpunan daerah penyelesaiannya itu di sini. Sama ini. Langsung aja ke sana, ini ke sana. Itu penyelesaiannya. Yang di sini mah enggak. Tuh. Nah, karena 1 dan 5 ini batas, kalau misalkan 1 dan 5 ini dimasukin ke ini, ke fungsinya, ke fungsi, ke pertidaksamaannya, itu tandanya ini akan sama dengan gitu. Kenapa? Karena 1 dan 5 ini batasnya gitu loh. Karena keterangan di sininya nih, keterangan di sininya paling enggak jangan sampai sama dengan 1, jangan sampai sama dengan 5, tapi dekat sama dengan 5 gitu loh. Tapi dekat dengan 5, tapi jangan sampai 5. Kalau sampai 5 kenapa? Kalau sampai 5 itu pasti sama dengan, kalau sampai 1 begitu juga itu pasti sama dengan, katanya gitu. Gitu. Keterangannya gitu. Jadi misal kita substitusikan aja X-nya sama dengan 1 gitu. Berarti 2 kali 1 2, 2 dikurang 4 negatif 2, mutlakan jadi 2 ditambah A lebih dari X-nya 1 ya. A-nya. Nah, ini bukan lebih dari, ini pasti sama dengan min 2, min 1. Begitu juga dengan ini, misal X-nya sama dengan 5 nih. Maka 2 kali 5 10, 10 dikurang 4 6 ditambah A harus sama dengan apa? 5. Jadi A-nya apa? Sama dengan min 1 gitu. Nah, itu jawabannya, A-nya sama dengan min 1. Lanjut ke nomor 2. Nah, di nomor 2 ini
kita mengidentifikasi mana yang merupakan fungsi genap gitu. Fungsi genap, fungsi ganjil itu penjelasannya pertama untuk tahu bentuknya aja gitu. Untuk tahu bentuknya. Itu kalau fungsi genap pangkatnya genap, kalau fungsi ganjil pangkatnya ganjil. Itu dulu pemahamannya. Jadi akan gampang gitu, gak ngecek satu-satu gitu. Pemahaman awalnya saya gitu. Kalau genap pasti X-nya pangkatnya genap gitu. Karena tapi kalau misalkan dari definisi ya, definisi gitu. Jadi fungsi genap ini didefinisikan fungsi genapnya. Fungsi genap ini didefinisikan. Jadi kalau fx-nya, jadi fungsi itu sama dengan fungsi negatifnya. Ya, f min x gitu lah. Fx sama dengan f min x. Gitu loh. Kalau kita lihat dari bentuk ini, itu tuh kayak kurva kan. Kayak kurva tapi sumbu simetrisnya itu ya sama dengan 0 ini. Gitu loh. Jadi gini aja bentuknya tuh. Karena apa? Karena misalkan ini nih. Ini tuh akan sama, misalkan ini 4, ini negatif 4, itu akan sama y-nya. Semuanya akan sama gitu. Gitu. Maka kita coba yang nomor 1 nih. Yang nomor 1 kan pangkatnya genap tuh. Kalau dimasukin x kuadrat min 5 gitu loh. Terus x-nya diganti jadi min x. Maka min x kuadrat dikurang 5. Ya, x kuadrat min 5. Ini x kuadrat min 5. Sama dengan kan? Sama hasilnya gitu. Maka yang satu ini fungsi genap. Kalau fungsi ganjil. Kalau fungsi ganjil itu biasanya f min fx sama dengan f min x gitu. Ini biasanya kalau fungsinya itu pangkatnya ganjil. Karena kalau pangkat ganjil misalkan fungsi linier gini gitu dah, kayak garis ini nih. Terus fungsinya itu kayak pangkat 3 gini. Nah itu fungsi apa namanya, fungsi ganjil. Karena kalau misalkan ini min x, ini negatif. Kalau misalkan x, y-nya positif gitu loh. Begitu sebaliknya. Ataupun nanti tuh ada yang kayak gini juga nanti tuh. Ya sama gitu loh. Jadi posisi ini dan ini tuh kebalikan. Berlawanan maksudnya. Ya nanti gimana ya menjelaskannya sih agak susah sih. Tapi paling enggak bisa paham lah ya gimana cara-caranya. Gitu loh nanti. Nanti itu ini berpengaruh terhadap nanti sifat-sifat fungsi. Kalau misalkan dicari integral apa gitu. Misalkan kalau fungsi ganjil itu integralnya. Kalau misalkan ini min a, terus ini a ya. Kalau misalkan dicari, itu pasti akan 0 integralnya gitu. Kalau fungsi ganjil. Gitu. Kalau misalkan turunan, turunan itu ya misalkan tetap fungsinya fungsi ganjil kayak gini misalkan. Misalnya di a ya gitu. Ini di min a ya. Jadi di min a sama di a itu nanti itu turunannya itu kemiringannya pasti sama. Gitu lah. Nanti kalau misalkan nanti turunan, terus turunannya itu misalkan f aksen x ya. Terus x-nya itu di a gitu loh. Kalau fungsi ganjil itu akan sama dengan f min a. Gitu. Ya itu nanti sifat-sifatnya nanti.
Kenapa kita mempelajari fungsi genap, fungsi ganjil? Jadi supaya peka gitu. Nanti itu biasanya di soal-soal apa ya, soal-soal HOTS gitu yang pemahaman konsep itu tuh akan ada permainan kayak gini. Jika fungsinya ganjil, jika fungsinya genap dan lain-lain. Oh, gitu. Jadi pemahaman kita tentang sifat dan sifat itu nanti dimanipulasi, diterapkan lagi ke sifat yang selanjutnya, ternyata ketemu ini gitu. Ya kalau fungsi ganjil balik lagi ke ini nih yang fungsinya yang pangkatnya ganjil. Misalkan ini ya. Ini X pangkat 5 dikurang X pangkat 3 gitu ya. Nah, kalau ini berarti min X pangkat 5 dikurang min X pangkat 3. Nah, ini min X pangkat 5 ditambah X pangkat 3. Ini juga sama min X pangkat 5. Nah, min X pangkat 3 berarti min X pangkat 3 tetap. Jadi ini jadi min X kali min di plus. Nah, gitu. Ditambah X pangkat 3. Gitu, ini fungsi ganjil. Coba yang nomor 3. Kalau saya hitung mah emang yang nomor 3 tuh sama ya. Sama kalau yang nomor 3. Nah, kalau yang nomor 4 ini bukan fungsi ganjil, bukan fungsi genap tuh. Nggak tahu. Nah, maka jawabannya adalah yang merupakan fungsi genap itu 1 dan 3. Jawabannya 1 dan 3. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 mungkin bisa di skip dulu ya nomor 3 ya. Saya belum siap ngejawabnya. Lanjut nomor 4. Nah, nomor 4 ini diberikan fungsi sebagai berikut. Nah, nilai A dan B yang menyebabkan fungsi berikut itu kontinu di mana-mana. Gitu. Ya, kalau misalkan mau mantep mah emang harus digambar. Gitu. 1 2 1 2 3 4 5 6. Kalau mau mantap mah emang digambar. Digambar dulu ya. Karena apa, untuk membuat fungsi itu kontinu. Yang pertama itu adalah fungsinya itu akan X ditambah 1 jika X itu kurang dari 1. Artinya dari sini ke sini. Tapi gak tepat 1. Karena kalau udah 1 itu di fungsi yang lain nih, fungsi AX ditambah B kalau 1 tepat. Maka membuat ini kontinu itu limit X mendekati 1. Kalau dari kirinya itu tuh harus apa? Kalau di kirinya itu berapa ya? Ya harus berlaku ke ini gitu maksudnya. Kalau di kiri kan berlakunya ke ini. Nah, ini tuh berapa? Jadi 2 kan. Nah, gitu. Maka 1 2 itu dekat nih. Gini. Nah, gitu. Ini fungsi pertama nih. Terus yang kedua. Nah, yang kedua ini AX ditambah B. Jadi AX ditambah B itu kalau X-nya 1 itu harus sama dengan 2. Karena apa? Supaya kontinu. Jadi harus sama dengan 2 supaya kontinu. Gitu. Tapi X-nya berapa? X-nya 1. Maka A ditambah B sama dengan 1. 2 gitu. Ini. Terus kalau misalkan X-nya sama dengan 2,
pakainya fungsi 3x. Jadi kalau misalkan F2 itu 3 kali 2, ya ini 6 harusnya. 6 kan. Jadi kalau 2 di sini nih 6. Bulatannya bulatan gede. Tapi apa? Tapi gini, kalau limit X mendekati 2 dari kiri, dari sini nih, dari kirinya. Nah itu tuh harus dekat ke mana? Ke 6. Jadi AX ditambah B itu harus dekatnya ke 6. Berapa ini? X nya 2 kan. Berarti 2A itu ditambah B harus sama dengan 6. Itu tinggal di eliminasi substitusi lah. Jadi ini kesiniin 2A ditambah B sama dengan 6. Terus dikurang jadi min A. Ini berarti min 4. Oh, berarti A nya sama dengan 4. B nya A ditambah B sama dengan 2. A nya 4. B nya berarti min 2. Tuh. A nya 4, B nya min 2. Tapi kalau misalkan nggak mau kayak gini, ya berarti pemahaman kita tentang fungsi linier harus rada matang gitu loh. Harus agak diasah lagi. Jadi apaan sih sok-sokan. Ya udahlah, maksudnya gini nih. Kalau fungsi yang membuat ini kedua fungsi ini continue, ini tuh harus jadi garis AX ditambah B itu kan itu ciri-ciri apa namanya, ciri-ciri fungsi linier kan. Jadi ini harusnya jadi garis lurus nih. Nah garis lurus ini tuh kalau misalkan dianalisis dari 1 ke 2 itu kan ini interval jaraknya 1. Nah tingginya 4 nih. Berarti kan garis ini tuh punya kemiringan yang gede ya, miring banget, curam banget. Kalau curam itu berarti kemiringannya, karena kalau kemiringan itu kan yang rumus fungsi linier itu kan gini, fx sama dengan mx plus c kan gitu. Nah yang disandingkan dengan x itu m nya. M itu apa? M itu kemiringannya. Oh berarti nah kalau di fungsi ini nih a nya gitu, maka a nya itu ax plus b kan. Nah a nya itu 4 gitu, karena kemiringannya 4x ditambah b gitu. Terus di sini karena di sini satunya itu masuk ke fungsi yang ini, f1-nya ya, tinggal f1-nya masukin aja ke sini, fx ditambah b. F1 itu berapa? 2 kan gitu, fx tambah b tuh. N-nya 1 nih, berarti 4 ditambah B sama dengan 2 tuh. Maka B sama dengan min 2. Sama. Jadi dilihat dari kemiringan garisnya ini nilainya 4, terus dimasukkan atau disubstitusikan ke fungsinya ini, menghasilkan B-nya sama dengan min 2 gitu. Sama aja. Lalu nomor 5 nih. Nomor 5 itu hasilnya itu mau limit X mendekati C dari F pangkat X dikurangi GX. Itu sama dengan B. Dengan apa? Dengan limit X mendekati C dari Fx ya 0. Limit X mendekati C dari GX 0. Terus B nya itu NIM saya tuh belakangnya 183. Karena saya udah terbiasa dengan 183, jadi malah kayak keenakan pakainya. Baik, nah selanjutnya gini, yang terbayang dari jika limit X mendekati C fx itu sama dengan 0, itu berarti harus ada fungsi pengali. Maksudnya harus jadi X dikurang sekian dikali sekian gitu. Tapi sekiannya itu harus C.
misalkan fx nih, itu tuh harus misalkan x min c ya, terus x plus a gitu loh. A nya kita gak tahu. Nah gx nya itu x min c itu dikali x min c min 1 gitu. Saya lebih suka ini c plus 1 bukan. Nah gitu. Nah gini, jadi bentuknya kayak gini. Maka kalau misalkan ini dimasukin ke C, jadi X mendekati C itu 0 kan, X min C 0. Nah 0 dikali ini, maka hasilnya 0. Ini juga begitu. Kalau misalkan limit X mendekati C dari fungsi ini, itu C dikurangi C kan 0. Nah, gitu. Yang terbayang fungsinya kayak gitu sih. Nah kita tentuin C-nya. C-nya saya mau 3 gitu. C-nya mau 3. Maka fungsi fx itu x min 3 x plus a gitu loh. Dan gx itu x min 3 x, nah, C-nya 3 berarti min 3 ditambah 1 min 2. Nah gitu. Makanya ini kalau misalkan ini dimasukin ke fungsinya, maka limit x mendekati 3 dari x min 3 dikali x plus a per x min 3 dikali x min 2 itu harus sama dengan 183 kan. Nah, karena fungsi kuadrat dengan akar-akar yang sama itu bisa dicoret. Maka limit x mendekati 3 dari x ditambah a per x min 2. Nah masukin aja 3 nya ke x nya ke 3, jadi 3 dikurang 2 ini pasti 1. Nah ini 3 ditambah a, nah sisanya berarti 3 ditambah a sama dengan 183 dan a itu 180. Nah ketemulah a nya itu 180. Berarti fungsinya apa? Limitnya x mendekati 3 dari, jadi mau seolah-olah rumit gak apa-apa, nanti dijumlah-jumlahin aja, x ditambah 180 per x min 3 x min 2 sama dengan 180. Nah ini bisa jadi x mendekati 3 dari x pangkat 2 x 180 dikurang 3 berarti 177x gitu. Terus dikali 3 min 045. Nah ini per x kuadrat min 5x ditambah 6 sama dengan 180. Nah ini nih jawabannya gitu. Ya. Nah untuk angka yang lain juga pengerjaannya kira-kira kayak gini gitu loh. Nah baik, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.